saya ada kontak fisik dengan orang yang terpapar. Jadi hai gengs, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, video kali ini saya mau sharing begitu perihal pengalaman saya ada kontak fisik dengan orang yang terpapar. Jadi selama 3 hari ini saya sudah melakukan isolasi mandiri, dan sebelumnya saya sempat ada rasa menggigil, terus sesak nafas sih enggak, tapi menggigil, panas, terus ya lumayan, badan tuh pokoknya dingin banget, cuman dirasa-rasa di luar enggak, jadi cuman kayak ada panas-panasnya gitu. Nah, ternyata saya ada kontak fisik dengan orang yang terpapar itu tadi, tapi sebenarnya it's okay, nggak masalah ya bagi saya. Cuman saat ini memang saya sedang mau pergi swab, semoga hasilnya baik. Kenapa kemudian saya memutuskan 3 hari baru kemudian saya swab? Karena saya mencoba untuk melakukan pengobatan secara mandiri dengan minum vitamin, terus kemudian banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan-makanan sehat begitu ya. Jadi maunya seperti itu. So, ikutin perjalanan aku ya. Maaf ngomongnya agak belepotan karena keringetnya mulai untuk bercucuran gitu. So, thank you. Nah, sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Tangerang Selatan. So, simak perjalanan saya, gengs ya. Semoga nanti di sana bisa di video proses swab PCR-nya. Sekarang kita udah mau sampai di rumah sakitnya. Nah, ini udah kelihatan. Ntar lagi kita masuk ke dalam. Hai gengs, terima kasih udah setia nonton channel YouTube aku. Sini saya mau memberitahukan bahwa alhamdulillah hasil swab PCR saya dinyatakan negatif COVID. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya alasan hari keberapa saya melakukan swab, terus kenapa kemudian memutuskan harus menunggu dulu, itu saya punya alasan. Nah, jadi saya swab itu di hari ketiga setelah saya merasa menggigil. Jadi di hari pertama, hari kedua saya menggigil, hari ketiga saya merasa badan saya sudah enak, baru kemudian saya swab. Terus kenapa kok nggak langsung swab gitu ya? Karena yang pertama, pada waktu itu yang ada di pikiran saya harus menyiapkan mental saya dulu, psikis saya dulu, karena saya ada riwayat kontak fisik. Lain hal kalau misalkan saya tidak ada riwayat kontak fisik gitu ya, mungkin saya santai-santai aja, tapi karena ada riwayat kontak fisik, jadi saya agak parno waktu itu, agak sedikit parno, bukan sedikit sih, lumayan parno. Nah, saya pada waktu itu memutuskan untuk membangun kekuatan mental saya dulu nih. Saya apapun yang terjadi, amit-amit, saya harus ikhlas nerima. Nah, di hari ketiga itu saya bismillah, saya berangkat swab dengan kondisi bahwa psikis saya atau mental saya benar-benar udah siap begitu. Terus yang kedua, saya memang berniat untuk berobat secara mandiri dulu gitu.
Jadi saya coba membangun afirmasi, apapun makanan dan minuman yang saya makan itu mampu bisa dijadikan obat atau membunuh virus-virus itu sendiri. Jadi saya makan, saya banyakin makan, terus kemudian saya banyakin minum, saya konsumsi vitamin Indus Force, saya konsumsi Beer Brand, terus kemudian obat Cina Lian Hua Qingwen dan Fufang. Itu saya sehari satu. Kalau Lian Hua Qingwen itu kan kapsul ya, jadi minumnya sehari 3 kali. Nah, saya minum itu. Alhamdulillah sih, hasilnya sesuai dengan harapan. Saya dinyatakan negatif begitu. Jadi teman-teman yang saat ini atau keluarga subscriber yang saat ini sedang berjuang melawan COVID, tetap semangat. Kuncinya adalah makan dan makan bahagia. Selain kita ikhtiar dengan apa yang kita yakini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengafirmasi apa yang masuk dalam tubuh kita itu diyakini sebagai obat, insya Allah akan menjadi obat gitu. Kalau saya sih mikirnya seperti ini waktu itu ketika saya mau putus asa, katanya kan ini tidak ada obatnya. Nah saya mikir ini kan datangnya dari Allah begitu ya. Jadi saya percaya ketika saya mendoakan apa yang saya makan, apa yang saya minum itu barangkali bisa membantu membunuh virus-virus yang ada dalam tubuh saya, seperti itu. Ya nggak logis memang, nggak masuk akal, tapi itu bagian dari ikhtiar saya begitu. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa senyum agak lega meskipun kondisi badan kurang fit. Saya harus isolasi lagi. Kenapa kok harus isolasi, kan sudah negatif gitu. Jadi orang yang sudah ada kontak fisik terus kemudian ada riwayat demam, ketika swab itu hasilnya negatif, tetap setelah itu dianjurkan untuk isolasi mandiri dan tidak terlalu banyak bertemu dengan orang gitu atau berkerumun, karena itu berpotensi virus masuk gitu. Jadi ada banyak kasus kan, kenapa dari hasil swab negatif terus beberapa hari kemudian positif. Nah karena kondisi itu dia imunnya masih sangat rendah gitu. Jadi itu dari hasil konsultasi saya seperti itu. Saya ikutin dulu prosesnya dan insya Allah besok mau ambil darah untuk tahu apakah ini yang saya rasa demam saat ini terus kemudian nyeri-nyeri di badan itu adalah karena tipes atau demam berdarah. Saya tidak tahu karena ini kan juga musim penghujan, jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi mencegah lebih baik daripada harus mengobati. Intinya seperti itu. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga online, teman-teman sahabat saya, bos-bos saya yang sudah membantu, maksudnya bos di kantor saya yang sudah membantu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. So, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus kira-kira saya harus buat video apa lagi yang menarik menurut kalian, karena saya tidak akan bisa berkembang tanpa campur tangan Tuhan dan kalian. Terima kasih. Bye.